Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku. Kembali lagi di my channel Siti Zaleha. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang selalu mengikuti video-video terbaru dari saya. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang evaluasi psikomotorik. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya dalam dunia pendidikan, peran evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran. Selain aspek kognitif yang dievaluasikan, aspek lainnya yang dievaluasi adalah aspek afektif dan aspek psikomotorik. Khusus pada video kali ini, kita akan membahas tentang aspek psikomotorik, sedangkan aspek kognitif dan afektif itu sudah kita bahas di video yang telah lalu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita lanjut ke video intinya, like dan subscribe and share jangan lupa ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariah buat kita semuanya. Amin. Oke, langsung saja kita ke video intinya. Evaluasi keterampilan. Pengertian evaluasi keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan, dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada KI 4. Berikut ranah keterampilan. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif. Ada 5 jenis ranah keterampilan. Pertama, meniru. Kedua, memanipulasi. Ketiga, menetapkan. Keempat, mengartikulasikan. Kelima, menaturalisasikan. Pertama, meniru. Kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya, walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya dari keterampilan itu. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, melamar, mengatur, mengumpulkan, menimbang, memperkecil, membangun, mengubah, membersihkan, memposisikan, dan mengonstruksi. 2. Memanipulasi. Kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, memilah, melatih, memperbaiki, mengidentifikasikan, mengisi, menempatkan, membuat, memanipulasi, mereparasi, dan mencampur. 3. Menetapkan. Kategori ini merupakan suatu penampilan tindakan di mana
Hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan, dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah mengalihkan, menggantikan, memutar, mengirim, memindahkan, mendorong, menarik, memproduksi, mencampur, mengoperasikan, mengemas, dan membungkus. 4. Artikulasi. Kategori ini merupakan suatu tahap di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah mengalihkan, mempertajam, membentuk, memadankan, menggunakan, memulai, menyetir, menjeniskan, menempel, mensketsa, melonggarkan, dan menimbang. 5. Menaturalisasikan. Keterampilan untuk menguasai suatu gerakan, pengarahan, dan penampilan tingkat tinggi sampai menjadi alami tanpa perlu berpikir lebih banyak. Contohnya, mengoperasikan komputer dengan sangat cepat dan akurat. Adapun kata kerja operasionalnya adalah mencipta, mendesain, mengembangkan, menemukan, mengatur, menguasai. Adapun teknik evaluasi keterampilan dalam hal ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu praktik, mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Kedua, produk, mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Ketiga, proyek, mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Yang keempat, portofolio, sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Macam-macam teknik keterampilan dan contohnya. 1. Praktik atau unjuk kerja. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses pengerjakan melakukan suatu tugas. Penilaian praktik bertujuan untuk dapat menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Penilaian praktik lebih otentik daripada penilaian paper and pencil karena bentuk-bentuk tugasnya lebih mencerminkan kemampuan yang diperlukan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas pembelajaran. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktek di laboratorium, praktik sholat, praktik olahraga, bermain peran, memainkan alat musik, dan masih banyak lagi. Dalam penilaian unjuk kerja atau praktik perlu mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu pertama, langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja suatu kompetensi. Kedua, kelengkapan dan ketetapan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. Dan ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kemampuan yang akan dinilai dianjurkan tidak terlalu banyak agar seluruh kemampuan dapat diamati. Kemampuan yang akan dinilai hendaknya diurutkan berdasarkan urutan pengamatan. Pelaksanaan pengamatan unjuk kerja dapat dilakukan melalui tindakan pengamatan unjuk kerja dalam berbagai konteks, situasi, dan kondisi. Yang penting dapat menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu dari siswa. Akan tetapi, gambaran kemampuan peserta didik diharapkan dapat terekam lebih utuh.
Untuk mengamati unjuk kerja, peserta didik dapat menggunakan daftar cek iya atau tidak dan skala. Penggunaan daftar cek terhadap peserta didik mengandung penilaian ketika sejumlah kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh observer. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai pengamat hanya mempunyai dua pilihan objektif, misalnya iya atau tidak, benar atau salah, dapat diamati atau tidak dapat diamati, sehingga kurang memperhitungkan nilai tengah. Daftar cek lebih praktis digunakan untuk mengamati subjek dalam jumlah besar. Berikut adalah contoh daftar cek tentang penilaian atau pengamatan mata pelajaran fikih pokok bahasan praktik wudhu. Berikut contoh daftar cek penilaian praktik wudhu. Bisa kita lihat pada tabel ini. Terbagi menjadi 3 kolom, yaitu tentang aspek yang dinilai, kemudian pilihan baik atau tidak baiknya. Penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala memungkinkan penilaian atau pengamat memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu. Skala secara kontinum memberikan nilai, sebab pilihan kategori nilai yang disajikan lebih dari 2. Tentang skala penilaian ini dapat dimulai dari tidak sempurna sampai ke sangat sempurna. Misalnya 1. Tidak kompeten, 2. Cukup kompeten, 3. Kompeten, dan 4. Sangat kompeten. Adapun bentuk contoh format penilaian dalam bentuk skala dapat kita lihat misalnya dalam praktik solat, sebagaimana yang tertera pada tabel ini. 2. Produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Penilaian produk bertujuan untuk 1. Menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. 2. Menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Dan ketiga, menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk hasil pembelajaran. Contoh penilaian produk dalam pembelajaran fikih misalnya hasil karya siswa berupa poster tata cara wudhu dan hasil diskusi yang dipajang di depan kelas. Pengembangan produk meliputi 3 tahap, dan setiap tahap perlu diadakan penilaian, yaitu pertama tahap persiapan meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali dan mengembangkan gagasan serta mendesain produk. Kedua, tahap pembuatan produk atau proses meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi menggunakan bahan, alat, dan teknik membuat produk. 3. Tahap penilaian produk meliputi penilaian kualitas produk yang dihasilkan peserta didik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Adapun contoh bentuk format penilaian produk bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Tiga, proyek.
Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Instrumen tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan, dan penyajian data, serta laporan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Dalam konteks ini, siswa dapat menunjukkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang suatu topik, memformulasikan pertanyaan dan menyelidiki topik tersebut melalui bacaan, wisata, dan wawancara. Kegiatan mereka kemudian dapat digunakan untuk menilai kemampuannya dalam bekerja independen atau kelompok. Produk suatu proyek dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan temuan-temuan mereka dengan bentuk yang tepat. Misalnya, presentasi hasil melalui visual display atau laporan tertulis. Dalam menyusun penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertama, pengelolaan. Maksudnya, guru memperhatikan kemampuan siswa dalam memilih topik, mencari informasi, menggunakan waktu hingga melaporkan hasil belajar peserta didik. Kedua, relevansi, yaitu kesesuaian hal-hal yang dikerjakan siswa terhadap karakteristik mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan siswa dalam pembelajaran. Ketiga, keaslian, yaitu penjaminan kualitas proyek peserta didik sebagai hasil karyanya sendiri dengan mempertimbangkan tingkat kontribusi guru yang dibuktikan dengan kelengkapan petunjuk dan dukungan terhadap proyek yang dikerjakan peserta didik. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat instrumen penilaian berupa daftar cek dan atau skala penilaian. Contoh penilaian proyek. Contoh kegiatan peserta didik dalam penilaian proyek adalah membuat tugas karya tulis. Maka format penilaian proyek dapat dibuat seperti contoh di bawah ini. Misalnya, contoh soal penugasan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kompetensi yang diujikan misalnya memahami hukum Islam tentang hukum keluarga. Kompetensi dasar hukum penceraian. Indikator siswa dapat mengetahui tentang hukum penceraian. Adapun bentuk contoh soalnya, carilah informasi tentang problema penceraian, penyebab penceraian di Indonesia, dan cantumkanlah bukti-bukti yang sudah didapat. Buatlah informasi-informasi tersebut dalam satu karya tulis sebagai bahan laporan. Adapun contoh bentuk format penilaian proyek atau karya tulis bisa kita lihat pada tabel ini. Empat, portofolio.
Penilaian portofolio merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Dalam paduan ini, portofolio merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD-KD pada KI 4. Sampel tersebut pada dasarnya dikumpulkan dari produk yang dihasilkan dari penilaian dengan teknik proyek maupun produk. Portofolio digunakan sebagai salah satu data penulisan deskripsi pencapaian keterampilan. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik. Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya siswa secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode, hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru bersama-sama dengan peserta didik. Berdasarkan informasi tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta didik melalui karyanya. Antara lain misalnya karangan puisi, surat, komposisi, dan musik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah. Antara lain, 1. Pastikan bahwa karya siswa adalah benar-benar karya peserta didik itu sendiri. Guru dalam hal ini melakukan penelitian atas hasil karya peserta didik yang dijadikan sebagai bahan penilaian portofolio agar karya tersebut betul-betul merupakan hasil karya yang dibuat oleh peserta didik itu sendiri atau bukan plagiasi. Kedua, terjadinya rasa saling percaya antara guru dan peserta didik. Dalam proses penilaian, guru dan peserta didik harus memiliki rasa saling percaya, saling memerlukan dan saling membantu sehingga terjadi proses pembelajaran yang berlangsung dengan akrab dan bermakna. 3. Membangun kerahasiaan bersama antara guru dengan peserta didik. Kerahasiaan hasil pengumpulan informasi perkembangan peserta didik perlu dijaga dengan baik dan tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga memberi dampak negatif terhadap proses pembelajaran. 4. Menjadikan pembelajaran sebagai milik bersama antara peserta didik dan guru. Guru dan peserta didik perlu mempunyai anggapan yang sama bahwa berkas portofolio adalah milik dan hasil kerja bersama, sehingga peserta didik akan merasa memiliki karya yang dikumpulkan dan akhirnya akan berupaya terus meningkatkan kemampuannya. 5. Bangun kepuasan di antara guru dan peserta didik. Hasil kerja portofolio sebaiknya berisi keterangan dan atau bukti yang memberikan dorongan kebanggaan bagi peserta didik agar mereka lebih meningkatkan diri. 6. Ciptakan kesesuaian dan kejujuran. Hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam kurikulum. 7. Melingkupi penilaian proses dan hasil. Penilaian portofolio menerapkan prinsip penilaian proses dan hasil. Proses belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan guru tentang kinerja dan karya peserta didik. 8. Membentuk kesatuan antara penilaian dengan pembelajaran. Penilaian portofolio merupakan hal yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Manfaat utama penilaian ini sebagai alat mendiagnosis yang sangat berarti bagi guru dalam rangka melihat kelebihan dan kekurangan peserta didik.